Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, untuk mata kuliah regulasi bisnis syariah kali ini saya akan menyampaikannya melalui video. Sedangkan untuk mata kuliah hukum ketenaga kerjaan dan usul fikih nanti akan saya sampaikan pakai WhatsApp aja ya, seperti minggu kemarin. Jadi separuh-separuh gitu ya, biar ngeditnya nggak capek. Untuk regulasi bisnis syariah pada kali ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai hak kekayaan intelektual atau haki ya. Adapun PowerPoint-nya sendiri saya ambil dari ini ya, miliknya Pak Dadan Samsudin ini ya. Jadi itu kreditnya biar kalian tahu aja, tapi ini tahun 2017 ya, nggak apa-apa, masih update insyaallah. Baik, langsung aja. Haki itu apa? Haki adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia. Ribet sekali ini pengertiannya ya. Yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia secara umum. Dapat dikatakan bahwa objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pada intinya haki itu cukup berbeda dengan hak milik ya. Hak milik itu kan sifatnya kepada benda yang kita punyai gitu ya. Sedangkan haki itu adalah kepemilikan atau hak kita atas hasil jerih payah pemikiran kita. Jadi bisa dibilang seperti yang beliau katakan di sini, karya apa yang kita buat gitu ya. Nah, itu bisa dihakikan atau bisa kita klaim hak kekayaan intelektualnya karya yang memang kita hasilkan sendiri. Nah, seperti itu mungkin pengertian mudahnya. Haki itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada hak paten, ada hak merek, desain industri, DTLST atau desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian ada rahasia dagang dan ada PVT. Tapi PVT mungkin nggak banyak dibahas di sini ya. Dan yang terakhir ada juga hak cipta. Pasti kalian paling tidak pernah mendengar satu atau dua dari ini ya. Misalnya merek, itu kan kita udah banyak tahu. Merek itu adalah bagian dari haki juga, makanya merek itu harus unik ya kan, punya ciri khas yang beda dengan merek-merek lainnya. Nah, itu paling tidak kalian pasti pernah dengar istilah merek, dan merek itu adalah bagian dari haki gitu ya. Kemudian ada paten juga mungkin kalian juga udah pernah mendengar, terutama untuk bidang-bidang sains ya, seperti fisika dan lain-lain. Nah, itulah bagian-bagian dari haki. Jadi haki itu bermacam-macam jenisnya. Kemudian sebuah produk bisa jadi ada berbagai macam haki di dalamnya. Misalnya dalam sebuah HP atau kamera atau laptop gitu ya. Nah, di dalamnya ada haki untuk desain sirkuitnya. Sirkuit itu maksudnya chip yang tertanam di dalamnya itu loh. Nah, chip itu nanti ada desain sirkuitnya di dalamnya, dan itu ada hakinya juga. Nah, kemudian bentuk dari HP-nya itu sendiri itu juga ada hakinya. Kemudian ada berbagai macam mesin di dalamnya, misalnya ada kameranya, ada sound-nya, ada dan lain-lain lah ya. Di masing-masing komponen itu juga ada hakinya di dalamnya. Entah dalam bentuk paten ya biasanya ya. Paten untuk bentuk HP-nya sendiri, paten untuk kameranya, paten untuk sound yang dia hasilkan. Kemudian ada aplikasi, kalau kita punya laptop ada aplikasi macam-macam di dalamnya, ada Microsoft Office, ada PowerPoint, ada ada Winamp dan sebagainya itu ya. Nah, itu semuanya juga ada hakinya di dalamnya. Jadi satu komponen itu bisa, atau satu produk itu bisa berbagai macam hak yang ada di dalamnya, termasuk merek ya kan, Nokia, Samsung dan sebagainya. Nah, adapun dari sisi undang-undang sendiri udah ada beberapa yang dilindungi secara undang-undang, udah ada payung hukumnya gitu ya di Indonesia. Ada undang-undang tentang hak cipta, ada tentang merek dan indikasi geografis, ada tentang paten, desain industri, DTLST tadi sudah disebutkan, dan ada rahasia dagang. Jadi PVT yang belum. PVT belum pada tahun 2017 kemarin, nggak tahu sekarang gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu merek.
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bisa dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, bisa suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh seseorang. Nah, itu pengertian mudahnya. Atau mungkin kita bisa langsung ke contoh aja ya. Contoh dari di sini beliau menyebutkan anunya dulu ya, ketentuannya. Merek itu bisa terdiri dari merek dagang dan merek jasa, dan sistemnya adalah siapa duluan dia yang dapat. Jadi kalau kalian punya merek tertentu yang menurut kalian belum pernah didaftarkan sebelumnya, ya langsung aja gitu ya, jangan ragu untuk mendaftarkan, karena merek itu sifatnya siapa yang duluan dia yang dapat hak mereknya gitu ya. Artinya kalau udah ada orang lain yang terdaftar sebelumnya, ya Anda tidak akan bisa lagi mendaftarkan merek yang Anda inginkan gitu ya. Kalau udah ada orang lain yang punya merek Oreo, ya kalian nggak bisa ambil merek Oreo itu, ya terpaksa dia ngambil Oreo gitu ya. Nah itu maksudnya ya, jadi merek itu siapa yang duluan dia yang dapat. Nah, diantaranya contoh-contoh merek ya ada Aqua, ada Sari Ayu, ada Bata, ada Gucci, Matahari, dan lain-lain ya. Kalian tahu sendiri lah merek itu, Oreo, Ricis, ya dan lain-lain kayak tahu aja lah. Terus ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari hal-hal tersebut gitu ya, yang dipakai untuk produksi barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain industri itu artinya ya produk nyata dari sebuah produk ya. Bentuknya itu seperti apa, bentuk desainnya itu seperti apa. Misal kalian punya HP, HP-nya udah yang apa ya, bezelnya udah tinggal sedikit, bezel ya namanya ya, yang samping-samping gitu ya. Nah itu kan bagian dari desain industrinya. Atau kalau zaman HP Nokia dulu, desain industrinya masing-masing itu beda-beda tiap HP. Ada yang bentuknya seperti N-Gag. Nah, yang N-Gag itu kan punya ciri khas tertentu, Nokia N-Gag itu dari HP-HP lainnya karena bentuknya landscape ya. Nah, HP N-Gag itu desain industrinya khusus dan nggak boleh ditiru oleh HP-HP lain. Nah itu maksudnya desain industri. Jadi kalau dia udah udah mendaftarkan desain industri punya dia, maka HP-HP lainnya nggak boleh niru-niru hal yang sama seperti itu gitu ya. Yang dilindungi adalah dalam desain industri adalah bentuknya, konfigurasinya, komposisi garis, warna, dan lain-lain gitu ya. Dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi dan menghasilkan suatu produk. Pada intinya itulah ya, nggak perlu ribet-ribet kita bicarakan pengertiannya. Adapun contohnya ya mobil di sini ya, ban, kemudian botol parfum, ada kursinya, dan ada itu keran ya. Nah itu masing-masing punya desain industri tersendiri yang tidak boleh di-copy oleh orang lain. Nah ini maksudnya desain industri seperti itu. Ya HP lah yang mungkin lebih dekat dengan kehidupan kita, terutama zaman dulu ketika bentuk HP itu variatif. Kalau sekarang kan HP ya bentuknya semuanya kayak gitu ya, kotak ya kan. Nah, kecuali HP-HP lainnya yang unik, yang layarnya ada 2 atau gimana ya. Dengan sisanya HP itu ya gini-gini aja bentuknya, kotak ya kan. Nah, terus DTLST yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, sirkuit ini intinya adalah chip yang tertanam pada alat-alat elektronik kita. Chip itu kan masing-masing unik ya, masing-masing unik sirkuitnya atau jalan-jalan yang ada di dalamnya itu ya. Kalian pernah lihat chip ya? Pastilah, minimal remote kalian pernah rusak, kalian pernah bongkar isinya gitu ya. Nah itulah yang dimaksudkan dengan chip atau sirkuit terpadu ini. Nah, contohnya seperti ini yang bisa kalian lihat ya. Teman-teman yang suka rakit PC pasti tahu motherboard ya. Nah, motherboard itu kan punya sirkuit masing-masing. Ya mungkin ada kesamaan, PGA-nya ditaruh di sini gitu ya, RAM-nya ditaruhnya di sini, tapi sirkuit itu beda-beda tiap merek ya. Dan inilah yang dimaksud dari atau bahasa lebih mudahnya chipnya lah ya. Chipnya ya bentuknya bermacam-macam yang seperti ini, dan ini bisa dihakikan juga. Kalau kalian orang elektrik atau orang teknik mesin gitu ya, yang punya kemampuan untuk bikin chip-chip seperti ini, kalian bisa ajukan hakinya. Terus ada rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini mungkin yang juga lumayan dekat dengan kehidupan kita ya. Yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum dan punya nilai ekonomis. Mungkin rahasia dagang kalau kalian lihat film SpongeBob itu ya, seperti rahasia dagangnya Krabby Patty itu ya. Nah, itu bagian dari rahasia dagang. Kalau dia
sama tuan crab-nya dia hakikan, mungkin plankton nggak bisa ngejar-ngejar lagi gitu ya. Tapi contoh yang lebih realnya mungkin ya seperti resepnya KFC, resepnya McDonald, resepnya Coca-Cola yang katanya saking rahasianya gitu ya. Sampai-sampai yang tahu resep asli dari Coca-Cola itu cuma 2 orang. Dan 2 orang ini nggak boleh berangkat dalam satu tempat transportasi gitu ya. Misalnya mereka ingin pergi ke Amerika gitu ya dari Kanada misalnya nih ya. Mereka nggak boleh satu pesawatnya harus beda. Jadi kalau ini apa tujuannya supaya jaga-jaga kalau pesawatnya kecelakaan gitu ya. Jadi kalau kecelakaan pesawatnya hanya 1 orang aja yang mati. Nah itu maksudnya. Begitu juga dengan merek-merek lainnya, pasti punya rahasia resep tertentu yang tidak boleh dibuka untuk umum. Makanya tadi saya contohkan di awal adalah Krabby Patty gitu ya. Krabby Patty punya resep rahasia yang selalu dikejar-kejar oleh plankton gitu ya. Nah seandainya si Tuan Crab ini hakikan itu resep, plankton nggak akan bisa ngejar lagi gitu ya. Tapi masalahnya mereka itu SpongeBob ya. Mereka kan tinggalnya di laut, jadi di laut mungkin nggak ada haki mungkin ya. Nggak tahu juga. Lanjut, indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang ya. Mungkin apa ya yang dekat di kita ya, sulit ya. Mungkin bisa kita bilang ada Mandai Banjar, atau ya yang kayak gitulah ya. Tapi sulit untuk mencari yang dekat dengan kehidupan kita di Banjarmasin ya. Intinya ini adalah ciri geografis atau suatu produk yang disematkan nama tempat di belakangnya untuk menunjukkan bahwa ini adalah ciri khas daerah tertentu. Misal, adapun lembaga yang bisa untuk mengajukan indikasi geografis itu nggak boleh perorangan ya. Hanya boleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu. Misal ada perkumpulan usaha Mandai gitu ya di Banjarmasin. Nah, lembaga perkumpulannya inilah yang berhak untuk mengajukan hakinya atau mengajukan indikasi geografisnya. Begitu juga dengan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten dan kota. Jadi hanya 2 pihak ini saja yang boleh mengajukan indikasi geografis ini. Jadi perorangan nggak boleh. Harus lembaga tertentu atau dari pemerintah kota, provinsi gitu ya, atau kabupaten. Nah, kenapa demikian? Karena indikasi geografis itu kan nggak bisa dari 1 orang aja, pasti dari beberapa orang yang punya resep yang sama sehingga muncul indikasi geografis tertentu. Mungkin di tempat lain juga ada yang punya Mandai gitu ya, tapi karena resepnya berbeda dengan apa yang ada di Banjarmasin, jadi di Banjarmasin ini menjadi khusus sehingga disebut dengan Mandai Banjar. Nah seperti itu maksudnya. Adapun yang dilindungi dalam indikasi geografis itu adalah reputasi, kualitas, dan karakteristik, atau ya bahasa lebih mudahnya resep yang ada di dalamnya mungkin ya. Apa ciri khas dari Mandai yang ada di Banjarmasin, mungkin kering atau bagaimana gitu ya, yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis suatu barang. Ini contoh-contohnya yang beliau sebutkan ya. Ada beras adat Krayan, ada susu kuda Sumbawa, ada madu Sumbawa, ada kangkung Lombok, ada kopi Kintamani Bali. Nah ini kan ada nama daerah yang disematkan di belakangnya gitu ya. Dan ini contoh yang lebih kelihatan gitu ya. Jadi mereka bikin ubi Cilembu Sumedang, kopi Arabica Gayo, beras adat Krayan, salak Pondok Sleman. Nah, kenapa ini mereka hakikan indikasi geografisnya? Karena di Sleman ini misalnya, salaknya punya karakteristik tertentu yang berbeda dengan salak dari daerah lain. Begitu juga dengan beras yang punya Krayan, ubi Cilembunya Sumedang, dan juga kopi Arabicanya Gayo gitu ya. Masing-masing dari produk yang mereka hasilkan ini punya perbedaan karakteristik dari produk-produk daerah lainnya, dan itu bisa dihakikan dengan haki indikasi geografis. Nah seperti itu keterangannya gitu ya. Terakhir ada hak cipta, kalau nggak salah sih ini terakhir ya. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni.
Mungkin contoh lebih mudahnya ya buku, komik. Nah itu kan biasanya kalau kalian beli komik di Gramedia itu kan ada di depannya itu tulisan hak cipta dilindungi undang-undang. Nah semacam itulah maksudnya hak cipta ya. Jadi karya apa yang kita bikin dalam bentuk tulisan atau mungkin gambar gitu ya, lukisan, itu bisa kita ajukan hakinya dalam bentuk hak cipta. Uh, jadi di sini yang bisa dilindungi atau melalui hak cipta itu adalah bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan, ya, sastra. Ya. Hak cipta diberikan secara eksklusif kepada penciptanya, seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Misalnya kalian bikin buku, yang nulis ada 3 orang ya, berarti 3 orang ini yang pegang hak cipta terhadap buku tersebut. Nah, di sini ada yang lebih spesifik ya, isinya bisa buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, lagu dan musik itu juga pakai hak cipta. Makanya sekarang ada Spotify gitu ya untuk mempermudah para musisi menjual musiknya. Kalau zaman dulu kan belum ada Spotify dan kawan-kawan itu biasanya teman-teman cuma download dari gudang lagu atau manapun ya, yang itu artinya sama dengan membajak ya. Terus alat drama, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, film ya. Film sekarang udah mulai bermunculan berbagai macam media untuk menjual film ya. Contoh seperti yang biasa istri saya tonton itu WeTV ya, WeTV. Terus ada Netflix dan sebagainya. Itu kan maksud dan tujuannya untuk mempermudah si sinematografi, si pembuat film gitu ya, untuk menjual filmnya. Nah, kalau zaman dulu belum ada yang seperti itu ya, teman-teman download aja film itu, download gitu kan. Dan download itu ya bajakan sebenarnya, nggak boleh gitu ya harusnya. Terus ada terjemahan dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang hal-hal yang bisa kita minta hak ciptanya. Perlindungan hak cipta itu otomatis kalau kita sudah mendaftarkan gitu ya. Jadi nggak harus diumumkan atau kayak gimana. Jadi udah ada, kalau kita udah ngeluarin musiknya itu ada hak ciptanya asalkan kita daftarkan. Pendaftaran itu untuk memudahkan pembuktian di pengadilan dan masa berlakunya adalah 70 tahun selama hidup ditambah 70 tahun setelah kita meninggal. Jadi kalau kita udah meninggal, kemudian 70 tahun berikutnya hak cipta itu akan hangus sehingga orang lain boleh mengklaim atau mengcopy hasil karya kita itu. Kemudian masih ada lagi paten ya. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor. Nah, kalau ini mungkin kurang lebih dengan hak cipta, tapi dalam hal ini paten itu inventor ya, penemu. Makanya untuk paten itu umumnya dalam bidang sains gitu ya. Mungkin contohnya ya macam-macam ya contohnya ya. Kalau dalam bidang fisika itu banyak sekali paten-paten. Misalnya ada industrinya, dikenal juga dengan paten sederhana yang hampir sama dengan paten, tapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Kemudian paten itu tujuannya yang dilindungi adalah ide-ide yang bermanfaat, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor, ada jangka waktu tertentu dan memberikan kesemudahan. Mungkin contoh lebih mudahnya itu ini ya, sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman adalah salah satu barang yang katanya sih ya, sama penemunya dia nggak mau mematenkan sabuk itu. Kenapa alasannya? Supaya semua mobil punya sabuk pengaman tanpa perlu bayar kepadanya. Dan sabuk pengaman itu kan untuk keamanan, bukan untuk jualan gitu ya. Jadi lebih kepada menambahkan kenyamanan dan keamanan bagi si driver. Nah, sabuk pengaman itu sebenarnya bisa dipatenkan kalau penemunya mau. Tapi karena penemunya nggak mau gitu ya, dia biarkan aja, dia sedekahkan gitu ya, supaya mobil-mobil yang lain juga bisa punya tanpa perlu bayar mahal-mahal sama dia. Jadi itu bentuk dari sedekah jariyah mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Itu salah satu contohnya paten gitu ya. Ya begitu juga hal lainnya seperti kamera, itu juga ada paten di dalamnya. Jadi patennya itu dalam bentuk barang tertentu, terkhususnya elektronik biasanya ya. Syarat utama diberikannya paten, dia harus baru, mengandung langkah inventif atau temuan di dalamnya, kemudian dapat diterapkan dalam industri. Selain itu juga dia jelas dan punya satu kesatuan intensinya. Paten itu ada paten biasa dan ada paten sederhana, nggak perlu kayaknya kita jelaskan panjang-panjang. Adapun jangka waktunya untuk paten biasa 20 tahun, sedangkan paten sederhana 10 tahun dan nggak bisa diperpanjang. Artinya kalau masa patennya habis ya
industri lain boleh mengcopy hasil paten tersebut. Dan sistem paten itu fungsinya untuk melindungi karya ciptanya dan sebagai informasi bagi orang lain bahwa di sini sudah ada yang baru. Mungkin kalau di kita nanti sudah ada 5G, nah itu 5G itu juga adalah bentuk paten gitu ya. Jadi si penemunya boleh mematenkan 5G tersebut, tapi di kita kayaknya belum ada ya, baru 4G ya, atau 4,5, saya nggak tahu 4,5 itu udah beneran atau belum ya. Fungsi perlindungan untuk bisa menjual gitu ya, paten itu boleh dijual. Jadi kalau ada orang lain yang mau mengcopy hasil karya industri dia harus bayar kayak gitu ya. Kemudian juga memberikan lisensi, bisa menggugat ganti rugi bagi orang yang copy tanpa izin. Begitu juga bisa menuntut pelanggar hak pemegang patennya. Sebanyak ya itulah. Jadi paten nggak perlu terlalu panjang juga kita bahasnya. Pada intinya untuk hak cipta dengan paten itu kurang lebih sama. Tetapi untuk paten itu bentuknya desain industri, sedangkan untuk hak cipta itu ya karya-karya gitu ya. Untuk hak cipta itu lebih ke sosial, social science gitu ya. Sedangkan untuk paten itu lebih ke sains yang industrial. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti kalian ada pertanyaan, silahkan komen aja di bawah. Dan perlu saya ingatkan bahwa minggu depan kita akan ujian ya. Jadi persiapkan diri kalian dan pelajari kembali materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.